PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa dana otonomi khusus merupakan instrumen kebijakan strategis pemerintah. Deklarasi dan musyawarah Ikatan Perempuan Wambon mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Provinsi Papua Selatan jalur otonomi khusus. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Donggiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Senin 6 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa dana otonomi khusus merupakan instrumen kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan, dan memperdaya masyarakat adat Papua. Pernyataan ini disampaikan secara langsung dalam kegiatan sosialisasi penggunaan dana Otsus yang diintegrasikan dengan pembinaan pelatihan jurnalistik dan restrukturisasi kelompok informasi masyarakat di Kampung Kawagit, Distrik Kawagit. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Kominfo Maria Payunglangi mengatakan, dana Otsus merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, mempercepat pembangunan, serta memberikan ruang bagi masyarakat adat agar dapat berdaya dan mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaannya harus dilakukan secara transparansi, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat di Distrik Kawagit, Kampung Kawagit, Kombay, maupun Wanggom. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dana Otsus merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, mempercepat pembangunan serta memberikan ruang bagi masyarakat adat agar dapat berdaya dan mandiri. Ingat ya, berdaya dan mandiri. Karena itu pengelolaan dan penggunaan harus dilakukan secara transparansi, akuntabel, dan tetap sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat di Distrik Kawagit, Kombay, maupun Wanggom. Maria juga menambahkan peran Dinas Kominfo dalam pengelolaan dana Otsus Papua, yaitu transparansi dan publikasi informasi dengan menyediakan sarana publikasi seperti website resmi, media sosial, papan informasi untuk menyampaikan perencanaan, penggunaan, dan hasil program dana Otsus kepada masyarakat, serta mengelola keterbukaan informasi publik agar masyarakat bisa mengakses laporan penggunaan dana Otsus. Yaitu digitalisasi tata kelola, di mana bahwa mengembangkan sistem informasi e-government, aplikasi monitoring, dashboard keuangan untuk memantau alokasi dan realisasi dana Otsus secara real time, meningkatkan integritas data antara SKPD, BPKAD, dan pemerintah kabupaten. Yang ketiga, pengawasan dan akuntabilitas, membantu menyebarkan informasi hasil audit dan laporan keuangan agar diketahui masyarakat, membantu penyebaran informasi, mengedukasi masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana Otsus. Ia juga mengungkapkan selain itu juga peran Dinas Kominfo dalam pengelolaan dana Otsus yaitu digitalisasi tata kelola, di mana bahwa mengembangkan sistem informasi yaitu e-government, aplikasi monitoring, dashboard keuangan untuk memantau alokasi dan realisasi dana Otsus secara real time, meningkatkan integrasi data antara SKPD, BPKAD, dan pemerintah provinsi kabupaten, membantu penyebaran informasi hasil audit dan laporan keuangan agar diketahui masyarakat, serta mengedukasi masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana Otsus.
PLT Kepala Dinas juga menjelaskan bahwa peran Kominfo yaitu pemberdayaan masyarakat melalui informasi dengan memberikan literasi digital dan informasi publik agar masyarakat dapat terlibat aktif mengawasi penggunaan dana, mendukung partisipasi masyarakat dalam forum konsultasi publik terkait program yang didanai Otsus serta kolaborasi antara lembaga, menjadi penghubung antara pemerintah daerah, kementerian, lembaga pusat, serta media dalam penyebaran informasi Otsus dan mendukung perangkat daerah lain dengan infrastruktur teknologi dan komunikasi agar program Otsus bisa dijalankan lebih efektif. Ia menegaskan peran Dinas Kominfo bukan sebagai pengelola langsung dana Otsus karena pengelolaan ada di Bapeda, BPKAD, dan SKPD teknis, tetapi berperan penting dalam aspek transparansi, informasi, digitalisasi, serta keterlibatan masyarakat. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Pemirsa, memperkuat pilar informasi di tingkat kampung, Dinas Kominfo Bovendigul gelar sosialisasi dana Otsus yang diintegrasikan dengan pelatihan jurnalistik dan restrukturisasi KIM Kampung Kawagit. Tujuannya yaitu penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas anggota, dan penata struktur organisasi yang lebih modern. Menjawab tantangan di era digital, Dinas Kominfo Bovendigul melakukan terobosan dengan merestrukturisasi kelompok informasi masyarakat di distrik Kawagit. Restrukturisasi ini tidak hanya menata kepengurusan agar lebih solid, tetapi juga dibarengi dengan pelatihan jurnalistik untuk membekali anggota dalam menyebarkan informasi secara profesional dan bertanggung jawab, serta sosialisasi penggunaan dana otonomi khusus. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Kominfo Bovendigul, Maria Panyunglangi mengatakan, kegiatan sosialisasi penggunaan dana otonomi khusus dan pembinaan pelatihan jurnalistik, serta restrukturisasi kelompok informasi masyarakat Kampung Kawagit, distrik Kawagit ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu pembinaan KIM agar kelembagaan semakin kuat terstruktur dan berdaya guna, dan pelatihan jurnalistik untuk membekali anggota KIM dengan keterampilan menulis berita, mendokumentasikan kegiatan, serta menyebarkan informasi secara profesional dan bertanggung jawab, serta restrukturisasi KIM supaya kepengurusan lebih solid, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Pembinaan KIM, kelompok informasi masyarakat, agar kelembagaan semakin kuat, terstruktur, dan berdaya guna. Yang kedua, yaitu pelatihan jurnalistik. Untuk membekali anggota kelompok informasi masyarakat dengan keterampilan menulis berita, mendokumentasikan kegiatan, serta menyebarkan informasi secara profesional dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu restrukturisasi kelompok informasi yang sudah kami bentuk kemarin, kami akan revisi. Kenapa? Bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nanti sebentar lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Ida sebagai Kepala Seksi Kemitraan. Maria juga menambahkan, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pembinaan dan pelatihan jurnalistik. Pelatihan ini sangat penting karena di era digital saat ini, kemampuan menulis berita, menyampaikan informasi yang benar, dan mengedukasi masyarakat adalah keterampilan yang strategis. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan lahir jurnalis-jurnalis lokal, anak-anak muda Kawagit yang mampu menyuarakan kebenaran, mengangkat potensi daerah, serta melawan berita bohong atau hoax yang marak di media sosial. Ia juga menegaskan tak kalah penting kegiatan ini juga melakukan restrukturisasi kelompok informasi masyarakat. KIM adalah mitra strategis pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan, menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dan dengan restrukturisasi ini, Maria berharap KIM Kawagit, KIM Kombay, dan KIM Wanggom dapat semakin solid, kreatif, dan produktif dalam menjalankan fungsinya. Sangat penting juga kami akan melakukan restrukturisasi kelompok informasi masyarakat. KIM adalah mitra strategi pemerintah dalam menyebarkan informasi, membangun, menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dengan restruktur ini, saya berharap bahwa KIM Kawagit, KIM Kombay, maupun KIM Wanggom dapat semakin solid, kreatif, dan produktif dalam menjalankan fungsi tugasnya. Melalui langkah terintegrasi ini, Dinas Kominfo Bovendigul berupaya memastikan masyarakat di tingkat kampung
memiliki akses informasi yang benar, terarah, dan bermanfaat, sekaligus memperkuat peran Kim sebagai pilar komunikasi publik yang kokoh di era digital. Tim Liputan di Gul TV melaporkan. Bapak Mama, saudara dong semua, jangan kemana-mana, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. 3 sekretaris kampung distrik Kawaget mengharapkan sosialisasi kelompok informasi masyarakat dan pelatihan jurnalistik yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul dapat memberikan manfaat nyata bagi warga di 3 kampung, yakni Kawagit, Kumbai, dan Wanggom. Masyarakat Kampung Kawagit, Kumbai, dan Wanggom diharapkan dapat memanfaatkan ilmu dari sosialisasi kelompok informasi masyarakat, KIM, dan pembekalan materi jurnalistik.
Peningkatan literasi media ini diyakini akan memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif dan cerdas dalam menyikapi arus informasi. Sekretaris Kampung Kawagit, Arsaria Ambinggit mengungkapkan harapannya dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Bovendigul dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di 3 kampung, yaitu Kampung Kawagit, Kombai, dan Wanggom. Dan dengan adanya sosialisasi ini juga bisa memahami hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat menjadi tahu. Kami rasa terima kasih keberadaan dari Dinas Infocom untuk kita distrik Kawagit ke 3 kampung dalam distrik kota. Kami cukup menerima materi yang dari tadi pagi, dari jam 9 sampai dengan hingga jam 3 barangkali. Seperti itu. Materi yang kami belum tahu dengan adanya dinas bisa menjelaskan materi sosialisasi Infocom, komunikasi dan informasi untuk kami raja ke 3 kampung dalam distrik kota, distrik Kawagit. Mudah-mudahan materi ini tidak akan jadi sial untuk kami masyarakat ke 3 kampung distrik Kawagit. Materi ini bisa jadi berguna untuk kami ke depan. Arsaria menambahkan pelatihan yang telah diberikan sebaiknya tidak berhenti hanya pada 1 kali kegiatan. Ia berharap Diskominfo tetap memberikan pendampingan serta melakukan kontrol secara berkelanjutan agar materi yang disampaikan benar-benar dapat diterapkan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kampung Kombai, Yunus Klaru mengatakan sangat berterima kasih dan bersyukur karena materi-materi yang diberikan oleh Diskominfo sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Kombai. Sehingga dengan adanya materi yang diberikan masyarakat bisa memberikan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan di kampung. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih karena materi-materi yang dibawakan oleh dari Dinas Kominfo sangat kami dari masyarakat kami sangat memuaskan. Sangat mengerti tentang pengetahuan untuk mengelola berita-berita media sesuai media-media berbadan hukum, sehingga kami sangat berterima kasih dan kami dari masyarakat juga sangat membutuhkan karena tim panitia untuk informasi masyarakat ini belum kami bentuk dan belum ada di distrik kami dan kampung kami. Jadi kami sangat ucapkan terima kasih untuk Bapak Dorang supaya badan ini perlu kami bentuk dan untuk bisa membantu kami masyarakat kampung kami, Kampung Kombai, dan juga membantu kami dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan juga untuk kegiatan-kegiatan kampung. Dan selama ini juga tidak berjalan. Tidak ada yang mediasi tentang informasi. Yunus juga berharap jika Kim Kampung Kombai sudah terbentuk, maka dapat bekerja sama dengan baik sehingga materi yang diterima benar-benar memberi dampak bagi pembangunan kampung. Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Kampung Wanggom, Yakob Klaru, yang memberikan apresiasi kepada Diskominfo. Menurutnya, pelatihan jurnalistik membantu masyarakat memahami cara menulis dan menyebarluaskan informasi dengan benar. Dengan sosialisasi dan pelatihan jurnalistik, masyarakat Kampung Wanggom dapat mengetahui bagaimana cara menulis dan menyebarkan informasi. Dan ia berharap Diskominfo selalu mendukung dan mendampingi generasi penerus agar bisa memberikan informasi yang baik. Dari pemerintah setempat Kampung Wanggom mengucapkan terima kasih kepada Kominfo sudah datang untuk mensosialisasi kami yang kami tidak tahu bagaimana mengambil informasi, terus berita memang sama sekali kami buta. Tapi dengan adanya Kominfo telah tiba di distrik Kawagit, maka kami bisa ikut materi dan kami sudah tahap belajar. Tapi walaupun masih belum bisa, tapi kami mohon supaya dari Kominfo harus dukung kami terus, jangan lepas kami
Karena kami yang aparat kampung ini nanti kami pun usia sudah begitu, tapi untuk generasi-generasi kita. Ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya dibekali pengetahuan sekali lalu ditinggalkan tanpa bimbingan lanjutan. Melalui dukungan penuh dari Diskominfo, ketiga kampung ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran KIM sebagai pusat informasi di tingkat kampung sekaligus menjadi wadah untuk melawan hoaks serta mendukung pembangunan daerah. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Bos Saudara dong semua, kita ke berita lainnya. Akses jaringan komunikasi di Kampung Mariam, Kabupaten Bovendigul sudah tidak aktif selama setahun terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat setempat kesulitan berkomunikasi, baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan, maupun mendapatkan informasi pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Kampung Mariam, Justinus Buna Manderop, usai mengikuti forum grup diskusi terkait perlindungan anak dan perempuan yang diselenggarakan Dinas P3A di Balai Kampung Mariam. Dirinya menyampaikan keluhannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, di mana sejak 1 tahun terakhir jaringan di kampung mereka tidak berfungsi, sehingga aktivitas masyarakat termasuk pemerintah kampung sangat terhambat. Dari Kampung Mariam, saya mau sampaikan kepada pemerintah bagi jaringan dari Kominfo minta tolong untuk kami dari Kampung Mariam, sementara ini jaringan tidak aktif atau jaringan sudah mati selama 1 tahun. Kami dari masyarakat atau dari pemerintah kampung kami komunikasi atau ikuti perkembangan kabupaten seperti apa, karena sementara ini kami macet. Juga kami minta kepada Kominfo atau kabupaten untuk tolong hidupkan kami jaringan komunikasi waktu kami punya akses komunikasi. Jadi dari kami Kampung Mariam, Justinus menambahkan pihak kampung sebenarnya sudah menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah daerah melalui Diskominfo dan sudah ada tanggapan bahwa perbaikan akan dilakukan. Namun hingga kini belum ada petugas yang datang untuk memeriksa maupun memperbaiki jaringan tersebut. Untuk itu Justinus berharap agar pemerintah daerah khususnya Diskominfo dapat segera memberikan solusi, salah satunya dengan menghadirkan jaringan alternatif seperti layaknya Starlink agar masyarakat Kampung Mariam kembali bisa berkomunikasi dan mengakses informasi secara lancar. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, Bos Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online?
Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Bapak Mamak, Anda masih bersama kami. Deklarasi dan musyawarah Ikatan Perempuan Wambon mendapat dukungan penuh dari anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur otonomi khusus. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan, Natalia Kalo, mengapresiasi kegiatan musyawarah Ikatan Perempuan Wambon. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya perempuan kultur berdiri di atas kakinya sendiri. Lebih lanjut, Natalia menegaskan bahwa perempuan harus siap, mampu berkiprah dan mandiri dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Ia juga menjelaskan pentingnya pembentukan organisasi tersebut mengingat terdapat 8 suku besar yang mendiami wilayah Papua Selatan. Menurutnya, organisasi perempuan perlu dibentuk berdasarkan ikatan suku. Selain itu, dirinya menambahkan bahwa setiap organisasi suku yang dibentuk nantinya akan digabungkan dalam Aliansi Perempuan Papua Selatan di wilayah adat Anima, dengan tujuan memperjuangkan seluruh hak kaum perempuan. Motivasi dari perempuan kultur Papua Selatan bahwa perempuan harus berkiprah, perempuan harus siap, perempuan harus mandiri untuk memperjuangkan kehidupan perempuan kultur tersebut. Itu motivasi dasar. Akhirnya Aliansi Perempuan Provinsi Papua Selatan wilayah Hanimha membentuk perempuan kultur di Provinsi Papua berdasarkan 8 suku yang berdomisili di Provinsi Papua wilayah Hanimha. Kelanjutan dari tujuan untuk mendirikan organisasi lembaga kultur ini untuk perempuan bisa berkiprah di segala bidang atau segala sektor, khusus untuk perempuan kultur. Ya. Dengan pembentukan Ikatan Perempuan Wambon, dirinya berharap mereka mampu memajukan organisasi dan terus berkembang ke level yang lebih tinggi. Jangan sampai tertinggal, tapi mampu bersaing dengan perempuan Nusantara lainnya. Dengan begitu, mereka bisa berkontribusi bagi pemerintah serta terus mengabdi bagi bangsa dan negara. Natalia juga berpesan agar perempuan Wambon senantiasa bersatu,
bergandengan tangan, dan terus merangkul sesama perempuan demi memperjuangkan hak-hak mereka. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang pada tanggal 1 Oktober lalu, Sekretaris Daerah Pilemon Tabuni menegaskan bahwa peringatan tersebut menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan bangsa sekaligus menanamkan nilai Pancasila bagi generasi penerus. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober lalu, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menggelar upacara bersama di halaman kantor Bupati Tanah Merah. Upacara tersebut diikuti oleh ASN dan tenaga kontrak, serta dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni. Saat ditemui usai upacara dilaksanakan, Sekda Bovendigul mengatakan, wajib diketahui bahwa dahulu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia seperti apa. Salah satunya ialah Hari Kesaktian Pancasila, yang mana peringatan tersebut merupakan momen penting untuk sama-sama belajar dan diketahui oleh masyarakat luas. Lanjutnya, upacara Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya dilaksanakan di lingkup pemerintah daerah, tetapi diperingati di Polres, Kodim, distrik, hingga kampung-kampung. Ia menambahkan peringatan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat luar biasa. Melalui upacara tersebut, pemerintah maupun masyarakat disadarkan untuk terus mengisi kemerdekaan dengan semangat berjuang. Wajib kita tahu bahwa dulu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini seperti apa. Salah satunya adalah Hari Kesaktian Pancasila ini. Ini momen sejarah yang penting untuk belajar sama-sama dan perlu diketahui oleh masyarakat luas, terutama khusus untuk Bovendigul. Jadi dengan adanya upacara ini, ya bukan upacara kami sendiri, ada instansi lain seperti Polres, Dandim, juga ada distrik-distrik, semua melakukan memperingati Hari Kesaktian. Melalui upacara ini, ya kita sadarkan bahwa ya perjuangan bangsa itu dengan luar biasa, dan hari ini untuk kita mengisi kemerdekaan itu dengan perjuangan-perjuangan itu. Sekda juga berpesan agar ASN maupun masyarakat diharapkan selalu mengenang Hari Kesaktian Pancasila sehingga generasi mendatang tetap menghormati nilai-nilainya sebagai dasar perjuangan ke depan. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.